tele nanti terlalu meluas ya. Silakan Mas Eri, saya kembalikan kepada Mas Eri. Baik, terima kasih Romo buat penjelasannya sangat padat gitu ya. Ibu ya. Sungguh sangat padat, perlu kita harus apa namanya tadi harus teliti ya, harus apa konsentrasi tinggi. Tadi saya konsentrasi tinggi terlempar, sinyalnya kurang bagus tadi sempat. Baik, terima kasih banyak Romo buat pengajarannya. Buat teman-teman ya yang mau menanyakan pembelajaran malam ini, boleh teman-teman apa langsung apa ya bertanya ke Romo ya. Silakan mau bertanya langsung ke Romo. Boleh. Terima kasih. Ada yang mau bertanya silakan. Eflogite Pater. Oh, Kyrios, no mention, Christodoulos gimana kabarnya? Iya Romo. Puji Tuhan sehat Romo. Romo, saya punya pertanyaan Mo. Beberapa beberapa pengajar mengatakan bahwa em, regula fidei gereja Ortodoks itu adalah kitab suci dan tradisi suci. Tetapi beberapa pengajar lain mengatakan regula fidei orang Ortodoks adalah tradisi suci, kitab suci, dan konsensus para bapak-bapak suci. Kalau dari Romo sendiri dan dari gereja Romo, bagaimana kita menanggapi pertanyaan seperti ini, Mo? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa semua itu ada di para kata etis eklesias. Jadi semua dalam kesatuan gereja itu tidak luput dari warisan. Jadi para kata itu artinya warisan. Dan warisan itu dari mana? Dari Tuhan Yesus sendiri. Karena melalui inkarnasinya Yesus Kristus ke dunia, dia mengajarkan kebenaran. Dan pengajaran yang kebenaran ini disampaikan secara lisan dan tertulis. Secara lisan dan tertulis ini terus dilanjutkan kepada para rasul dan dilanjutkan pada gerejanya. Ini adalah warisan. Itu yang pertama. Dan warisan ini bentuknya adalah hiera paradosis, yang artinya pengajaran yang terus-menerus yang tidak pernah mengalami perubahan. Tidak pernah mengalami perubahan. Dan pengajaran yang secara tertulis, hiera paradosis yang secara tertulis adalah penulisan kitab suci yang ditulis oleh para rasul di dalam perjanjian baru. Ya, yang menulis semuanya adalah para rasul. Dan yang menetapkan adalah konsensus yang seperti yang panjenengan bilang tadi, konsensus atau konsili gereja atau muktamar gereja atau rapat besar gereja, itu sinonimnya semuanya. Ya, semuanya itu kita tidak bisa regulasi gereja itu kita sampaikan hanya melalui kitab suci dan paradosis atau tradisi, tidak bisa. Semua ada kesinambungan mulai dari para kata tikit, mulai dari warisan itu. Kalau tidak diwariskan, karena begini, sudah saya katakan awal-awal dari introduksi tadi bahwa Yesus Kristus ketika inkarnasi tidak mendirikan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus tidak menulis kitab suci atau mewariskan kitab suci atau menerima kitab suci seperti orang orang yang di sebelah sana mengatakan bahwa Yesus Kristus menerima kitab Injil. Ya seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi semuanya ada mata rantai. Ada mata rantai yang pertama untuk menuju mata rantai inilah yang disebut para katatikis eklesias harus ada pewaris-pewaris. Kalau nggak ada pewaris, bukan disebut gereja. Jadi gereja ada itu karena warisan. Makanya lagunya apa? Soson kirieton launsu ke evlogison tin klironomiansu. Selamatkanlah Tuhan umatmu dan berkatilah warisan milikmu. Jadi gereja itu warisan. Gereja itu bukan seseorang yang mendirikan. Nggak bisa seseorang yang mendirikan. Bukan gereja. Itu namanya organisasi. Ya, jadi gereja itu dari kata eklesia, dari kata ek dan kalau dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dipanggil dari kegelapan menuju terang. Siapa yang memanggil?
ya Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa yang pertama-tama dipanggil? 12 murid, rasul. Itu jelas arahnya ke sana. Jadi harus ada keterkaitan semuanya. Nggak bisa hanya satu saja kitab suci sama Hierapardosis. Lah, para katekismus eklesias gimana? Warisan gereja gimana? Nggak dibahas. Itu yang lebih penting dari semuanya. Dari warisan gereja inilah lahirlah yang namanya Hierapardosis. Lahirlah sidang sinode. Sidang sinode itu karena apa? Karena ada heretik. Andai kata nggak ada heretik, mungkin nggak ada sidang sinode. Bahkan nggak akan ada kitab suci, nggak akan ada Alkitab. Andai kata nggak ada heretik. Heretik yang pertama siapa? Arius. Yang kedua siapa? Pneumatomachis atau yang mengatakan bahwa Roh Kudus hanya energi Allah saja, tapi bukan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Yang ketiga adalah apa namanya Nestorius. Dan yang keempat adalah monofisitisme. Yang kelima, yang lebih berbahaya lagi adalah apa namanya itu plagianisme. Plagianisme ini hampir 4 ini dijadikan satu. Arius, Pneumatomachis, apa namanya Nestorius dan monofisitisme. Itu plagius. Nah, karena adanya heretik inilah nongolnya sidang sinode, dan itu sidang sinode itu tidak lupa, kita jangan lupakan itu kontribusi besar dari Kaisar Konstantinus. Ya, jadi Kaisar Konstantinus pertobatannya itu membawa dampak yang besar, yaitu menciptakan atau melahirkan sidang sinode yang pertama yang memberikan kontribusi, yaitu ditaruh di tempat ribuan episkopos zaman itu, ribuan bisop yang datang di kota Nikea, Bitinia. Nikea itu artinya kemenangan, kota kemenangan. Kalau dalam bahasa Indonesianya Jayakarta, dari kata Joyo itu kemenangan, Karto itu kota, kota kemenangan. Dari Jayakarta oleh Pak Karno disingkat menjadi Jakarta, kota kemenangan. Nah, itu Nikea, Nikea, kota kemenangan. Saya kira sudah mengerti, Mas Christodoulos. Ne, Pater. Evaristopoli. Terima kasih, Ya, Romo. ya, sama-sama. Oke, makasih Pak Nomensen ini. Udah kangen kita ini sama Pak Nomensen ini. Udah 1 tahun nggak jumpa. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Saya mau bertanya Romo. Silakan, Mas Erik. Tadi kan tadi apa namanya sidang atau sinode itu yang pertama itu tadi di Nikea mengenai Ya, heresis itu ya Romo ya. ya, Terus heresis yang atau heretik. heretik, terus yang kedua itu pengkanonan Alkitab ya, kitab suci ya Romo. Ya, Jadi gini yang menjadi pertanyaan, ketika mulai dari abad pertama rasul-rasul sampai pensahkan atau penkanonan Alkitab, yang digunakan Alkitab seperti apa gitu Romo, atau ajaran-ajaran seperti apa begitu Romo? ya ingat, hierapardosis itu artinya hierapardosis yang sudah kita bahas tadi, yang mengenai liturginya Agius apa itu? Saudaranya Tuhan, Yakobus. Jadi Yakobus. setiap ada bergereja itu pakai liturgi yang lawas, yang paling lama, yaitu Yakobus, saudaranya Tuhan. Dan tulisan-tulisan dari para rasul, dan itu dibacakan saja, belum bentuk kitab suci, belum. Oh, Tidak digendel jadi satu kayak perjanjian lama sama perjanjian, belum ada perjanjian yang disebut kitab suci zaman itu adalah perjanjian lama. Septuaginta itu ya. Iya, Septuaginta itu kitab suci. Sedangkan perjanjian baru belum. Baru disebut kitab suci abad yang keempat ketika ada sidang sinode yang keempat di Kalsedonia.
itu Kalsium. final terjadinya pengkanonisasian Alkitab semua. Ya, jadi tetap eh, ada yang namanya hieraparodosis seperti musik pertama ya Bizantium yang dilakukan seperti lagu Fosilaron yang saya katakan tadi, terang gembira itu adalah kidungan yang tertua. Nah, itu juga hieraparodosis apa itu? Ajaran yang diajarkan dari mulut ke mulut yang menjadi lagu, menjadi pujian, terang gembira itu di dalam sembahyang senja. Itu adalah kidungan yang tertua. Nah, ada juga tradisi yang namanya tradisi gambar. Nanti kita bahas itu ikon, mengenai ikon ya. Kita nggak bisa hari ini kita nggak boleh semua kita jadikan satu. Wah, nanti pikiran kita pecah nanti. Ada pengajaran sendiri tentang ikon ya. Nanti itu juga hieraparodosis itu. Jadi yang disebut hieraparodosis itu pengajaran yang disampaikan turun temurun dan itu sifatnya adalah parakatatiki sebagai warisan gereja. Juga ada koliva. Apa itu koliva? Koliva itu misalnya ada orang meninggal, dibikinkan dari biji-bijian yang direbus. Ada prospora, lah ini juga. Di dalam liturgi suci itu ada yang dikorbankan itu roti prospora, itu yang bikin harusnya umat yang bikin. Jadi kontribusi umat, jadi umat yang membuat dipersembahkan gereja, romonya mengadakan proskomidi. Proskomidi itu artinya persiapan untuk mengadakan korban daripada prospora. Di situ ada capnya yang di tengah adalah Yesus Kristus nikah, tulisannya Yesus Kristus sang kemenangan. Nah, Yesus Kristus nikah itu adalah ajaran dari apa namanya Raja Konstantinus ketika perang melawan Maxentius, dia melihat salib bersinar, ada tulisan Entutonika, dengan tanda ini menanglah. Nah, itu menjadi Yesus Kristus nikah. Nikah itu adalah kemenangan. Yesus Kristus sang kemenangan. Menang dari apa? Menang dari dosa. Menang dari apa? Menang dari segala sesuatu kematian. Karena kematian itu musuh besar manusia yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan terakhir menang dari kekuasaan roh-roh kegelapan. Ada 3 musuh besar daripada manusia itu. Yang pertama dosa, menang dari dosa. Yang kedua dari kematian. Yang terakhir adalah penghuni dosa dan penghuni kematian adalah roh-roh kegelapan. Itu sudah dikalahkan Tuhan. Makanya Yesus Kristus disebut Yesus Kristus nikah. Yesus Kristus sang kemenangan. Menang yang tidak pernah terkalahkan, artinya itu. Nikah itu menang yang tidak pernah terkalahkan. Sekali untuk selamanya. Nah, itu juga ada hieraparodosis, pengajaran yang disampaikan turun-menurun yaitu roti prospora. Nah, itu ada teologinya sekarang juga, roti prospora. Nah, kita nggak bahas roti prospora karena ini masuk di dalam enoria nanti, pengajaran tentang enoria. Enoria itu adalah tentang paroki ya. Enoria itu kalau dijelaskan itu paroki atau komunitas gereja. Nanti ada pembahasan tentang roti prospora termasuk ikon-ikon gereja. Apa yang ada di dalam gereja itu ada ikon gereja, ada roti prospora dan lain sebagainya, itu nanti ada pengajarannya sendiri. Hari ini kita membahas tentang parakatatiki atau warisan daripada Tuhan kepada gerejanya ya. Saya kira seperti itu Mas Erik. Oke, makasih Romo. Terus Romo kan berarti yang ditetapkan itu yang konsili pertama itu mengenai apa itu ya Romo? Pengakuan iman ya? Pengakuan iman rasuli itu ya Romo ya? Ya, pengakuan iman itu juga dicetuskan pada sidang sinode yang pertama di Nikea Bitinia. Itu produk dari bukan produk ya, hasil dari ya bisa juga produk hasil dari sidang sinode yang pertama atau muktamar yang pertama atau konsensus yang pertama di Nikea Bitinia. Artinya sebelum ada kitab suci dikanonkan perjanjian baru, jadi pegangannya yang pengakuan iman itu ya Romo? Bukan hanya pengakuan iman, termasuk kidung-kidung gereja, termasuk ikon Oh iya, gereja, ada penggambaran. Ingat, Rasul Lukas juga menggambarkan ikon di abad pertama, yaitu Bunda Maria menggendong Kristus.
bayi Kristus. Itu adalah gambaran Rasul Lukas. Selain dia menggambar Tuhan Yesus sama Bunda Maria, juga menulis dua kitab, yaitu Kisah Para Rasul dan kitab Lukas, ya. Iya. Jadi itu pegangan gereja semuanya. Tapi kitab-kitab ini belum digendel jadi satu, belum dikanonisasikan. Sudah ada mereka. Jadi tulisannya Lukas mereka sudah sebarkan. Ibarat kayak buku lah, kita bilang buku lah, katakan buku. Misalnya bukunya Lukas itu tersebar di mana-mana, diperbanyak dan sebagainya. Termasuk liturgi juga, mereka mengadakan liturgi. Puji-pujian, ada puji-pujian. Musiknya musik mulut, bukan musik gelodak-gelodak pakai drum. Seperti itu. Jadi gambarannya semacam itu sampai hari ini tetap seperti itu, tidak akan mengalami perubahan. Itu yang namanya hiera paradosis. Pengajaran yang turun-temurun dan diwariskan, yaitu para kata tihi harus diwariskan. Ini Mas Alfon nggak ada yang ditanyakan, Mas Alfon kok hanya pendengar saja ya. Tadi sudah mau tanya Romo tapi sudah terjawab. Oh ya, oke, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya. Silakan Mas Erik. Ah, terus gini Romo, kan itu kan apa namanya, tulisan-tulisan para rasul itu sudah ada, cuma belum dikanonkan pada konsili kedua begitu ya Romo. Terus Ya, bagaimana dengan yang sudah ada, apa itu yang sudah ada tertulis, yaitu yang apa, Vatikanus sama Sinaiticus itu Romo? ya ada banyak tulisan-tulisan gereja di abad pertama yang tidak disebut kitab suci, yang istilahnya tidak diseleksi ya, seperti tulisan Gembala Hermas, tulisan kitab apokrifa juga, eh, kitab-kitab yang menceritakan kisah-kisah Tuhan Yesus waktu masih masih kecil gitu ya, apokrifa itu. Kemudian juga tulisan dari Josephus. Josephus juga menulis tentang penyaliban Tuhan Yesus itu. Josephus itu muridnya Rasul Paulus kalau nggak salah. Itu juga menulis. Prochorus, Rasul Prochorus itu juga muridnya Yohanes. Sorry, Josephus muridnya Yohanes penulis Injil. Itu juga menulis juga. Tapi tidak terseleksi. Nah, permasalahannya, bagaimana kalau ada kitab yang ditemukan sekarang misalnya? Apakah itu kitab suci? Sama dengan kitab-kitab yang tidak terseleksi. Hanya sebagai tulisan-tulisan sejarah yang mendukung kitab suci kita. Itu pendukung. Justru tulisan-tulisan itu pendukung kitab suci kita. Gitu. Jadi pengkanonisasian itu sudah final, tidak akan berubah. Mulai sidang sinode yang pertama sampai yang ketujuh itu sudah tidak berubah sampai hari ini. Makanya itu ada hubungannya dengan para kata tikitis eklesias, itu adalah warisan gereja dan juga hiera paradosis yang harus diajarkan mulai dari zamannya para rasul turun temurun sampai hari ini, yang tidak mengalami perubahan. Nah, nanti ada pertanyaan, berarti gereja ortodok itu adalah gereja yang kolot, yang tidak ada perubahan. Bukan, masalahnya bukan masalah perubahan yang seperti zaman sekarang. Satu contoh bahwa ada seseorang yang ingin mendirikan gereja namanya misalnya Peter, gerejanya namanya Peter Pan misalnya gitu. Ada gereja yang produknya namanya GAB, Gereja Allah Baik. Ada Injil Anugerah Tuhan dan sebagainya. Ya pendirinya siapa siapa siapa. Nah, yang kita bahas bukan organisasi, tapi warisan. Jadi gereja ini ada hubungannya dengan warisan. Makanya warisan itu tidak berubah. Misalnya warisannya rumah ya tetap rumah. Nggak mungkin warisan rumah berubah menjadi sawah, kan nggak bisa kan gitu. Iya, iya. Warisannya gereja ya gereja kan. Ya intinya seperti itu. Oke, makasih Romo. Mungkin Ya. ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Romo mau nanya, Romo. Silakan Mbak Katarina. Romo, Sofi. kan tadi kan ada 4 liturgi kan, Romo.
Nah, Ya. kalau ritus Barat punya yang Latin itu tuh termasuk, maksudnya itu tuh dari mana asalnya Romo? Apakah memang dari keempat itu terus ada perubahan atau bagaimana Romo? Kalau yang kayak punya Katolik Roma gitu. Begini, ketika Roma keluar dari kita, dari ortodoksi kita, itu kan setelah selesai, sudah final, setelah selesai dari sidang sinode yang ketujuh, 787 ya, tahun 787 itu yang terakhir sidang sinode yang ketujuh, itu mulai skisma, ada perpisahan dengan ortodok abad yang ke-8 sama 9 itu. Itu udah mulai perpisahan. Dengan munculnya filioque, ya filioque itu bahwa Roh Kudus itu bukan hanya keluar dari Sang Bapa tapi juga Sang Firman. Nah itu akhirnya menjadi perdebatan yang sengit. Akhirnya dari pihak Roma tetap mengatakan filioque itu benar yang bisa diterima. Dari pihak Timur, ingat waktu itu Ortodok masih mempunyai 4 kepausan atau kepatriakan, ya, yang di Alexandria Mesir, yang di Suria, Antioquia, di Yerusalem, dan di Yunani, yang ada zaman itu Yunani di sekarang jadi Turki, ya, yang di Konstantinopel atau di Istanbul sekarang. Itu mereka tetap tidak menerima bahwa Roh Kudus itu keluar dari Sang Putra, tetap dari Sang Bapa. Dan terjadilah skisma besar-besaran, bukan hanya gara-gara filioque saja, tetapi juga ada intrik-intrik politik yang terlahirlah perang besar, yaitu perang salib pada tahun 1223, 2223 itu, antara Rom dengan kerajaan Bizantium yang ada di Konstantinopel. Terjadi perang besar dan melibatkan kerajaan Ottoman. Hancurlah Ortodok dari barat digempur Rom Katolik, dari timur digempur Islam, yaitu kekuasaan Ottoman yang sekarang menjadi Turki, menjadi negara Turki. Itu dulu Ottoman. Jadi perpisahan itulah lahirlah namanya Rom Katolik yang keluar dari Ortodok, bukan gereja yang Katolik dan Apostolik. Kalau di dalam pengakuan iman, Katolik dan Apostolik. Katolik itu artinya kat dan olon, untuk merata untuk semua orang. Dan apostolik itu artinya ada hubungan dengan rasul. Jadi gereja itu selalu diwariskan melalui para rasul, atau para katatikis eklesias melalui para rasul. Nah, apostolik dan Katolik. Nah, ketika Katolik keluar, maka Katolik ditambahi Rom Katolik. Di sanalah gereja Katolik membuat apa namanya, dogma-dogma baru, termasuk eh, perkembangan yang semakin banyak yang tidak sama dengan ortodoksi sama sekali. Satu contoh, seorang Romo bisa menikah, tapi untuk membedakan Katolik beda dengan Ortodok, semuanya dipukul rata, Romo tidak boleh menikah misalnya. Itu satu contoh itu, ya. Terus pengajaran filioque, terus muncul lagi Maria tanpa dosa, dosanya Adam, tidak kena dosanya Adam misalnya gitu. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang baru di sana, untuk mengantisipasi atau membedakan bahwa pengajaran ortodok beda dengan Katolik, termasuk nongolnya liturgi-liturgi baru yang mereka ciptakan. Dari tubuh Roma Katolik nongol lah Martin Luther, 1517, skisma dari tubuh Roma Katolik menjadi Protestan, dan Protestan tidak mengenal yang namanya pengajaran tentang liturgi dan lain sebagainya, diganti dengan 4
kriteria untuk kebenaran sola fide, sola gratia, sola scriptura dan sebagainya. Berkembanglah zaman sekarang, dan sekarang itu malah ada seorang yang pendiri gereja itu nggak perlu budaya, nggak perlu kitab suci, yang penting kita bisa kebaktian bersama, liturgi bisa diciptakan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ketika yang kita bahas hari ini para katatiki ya termasuk liturgi itu ya sesuai dengan kriteria-kriteria sebelum adanya Rom Katolik. Setelah adanya Rom Katolik itu sudah ada modernisasi, istilahnya perubahan besar, termasuk kanon-kanon dan lain sebagainya. Satu contoh, ketika gereja kami menongol itu sebenarnya sudah final kitab suci itu dimentahkan lagi, yaitu dengan mengatakan Deuterokanonika, seperti kitab Tobit, kitab Yudit, Kebangkitan Salomo, kitab tambahan Ester, Makabe, tambahan Makabe dan sebagainya. Ada berapa kitab itu, 13 kitab itu bagi Romawi Katolik itu adalah Deuterokanonika, artinya kanon yang kedua. Padahal kalau bagi kita itu sudah kanon semua, itu sudah kitab suci. Nggak ada kanon kedua, ketiga, semua kitab suci. Sudah final di sidang sinode yang keempat di Kalsedonia. Ya. Romo, Dan berarti eh, Katolik Roma sebelum skisma besar itu mereka liturginya sama dengan kita ya Romo. sama dengan kita. Cuman mereka pakai bahasa Latin menggunakan musik Eropa. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah Soalnya kita kan, dengan musik. iya Romo, soalnya kan kalau kita lihat ikon Agios, Agios yang dari Barat yang masih kita venerasi itu kan mereka jubahnya udah kayak Latin banget gitu kan Romo, udah bukan kayak jubahnya kita lagi gitu, kayak siapa ya Agios Patrick kayaknya, Patrick dari mana itu? Nah itu kan kayak dia kan paus ya Romo kalau nggak salah paus atau pokoknya seorang Romo gitu. Itu jubahnya itu udah jubah Latin banget gitu loh Romo. Jadi Ya, jadi untuk jubah sih saya kira nggak ada masalah. Yang permasalahannya adalah begini. oh ya, Ikon itu adalah termasuk hiera paradosis ya, atau termasuk warisan gereja juga. Tapi ketika setelah skisma besar, Roma Katolik memberikan satu apa namanya tambahan baru bahwa bukan hanya ikon yang bisa menjadi hiasan gereja, termasuk seni. Jadi seni apapun boleh. Jadi nggak selektif. Kalau kita tetap kita memasukkan ornamen gereja itu ikon ya seperti itu, pakemnya ada, semuanya ada. Tapi ketika skisma besar ini bukan hanya ikon, ada patung juga masuk gereja, patung masuk gereja. Juga ada lukisan-lukisan modern dan lain sebagainya masuk di sana. Nah, kita yang mendapatkan warisan itu kita tidak mengubahnya sampai hari ini. Makanya warisan itu tetap kita pelihara. Ya ikon, prospora ya prospora, apa namanya, koliba ya koliba, kanon ya kanon, liturgi suci ya liturgi suci, tetap kita pelihara semuanya, kita tidak nambahi dan mengurangi. Nah, seperti itu, Mbak. mau mau tanya lagi Romo. Ya, Eh, silakan. kan sempat menyinggung jubah. Nah, kalau ortodoks itu kan ada warna perayaannya sendiri-sendiri toh Romo. Kayak misal Pantekosta jubahnya Romonya pakai hijau kayak gitu kan. Kalau Ya, Paskah itu hitam atau ungu dan lain-lain gitu Romo. Nah, ya, itu tuh berarti jubah itu termasuk dari tradisi gereja yang diwariskan juga ya ya, Romo. ya. Jubah itu adalah ketika adanya kerajaan Bizantium. Sebelum adanya kerajaan Bizantium yang didirikan oleh Konstantinus Agung. Jadi kembali lagi bahwa adanya jubah itu adalah kontribusi besar dari Konstantinus Agung, bukan hanya memberikan tempat untuk sidang sinode, tapi juga merubah semuanya. Jubahnya seorang bishop itu bagaimana, jubahnya seorang diakon itu bagaimana, jubahnya seorang romo itu adalah tatanan sesuai dengan kerajaan Konstantinus Agung. Makanya Berarti ada termasuk penentuan warna jubah tiap
tiap perayaan besar itu juga termasuk dari Konstantinos Agung juga ya Romo? Ya, jadi ada sumbangsih lah. Jadi dari kerajaan Bizantium itu banyak sumbangsih dalam gereja yang memberikan satu diamorfosi, istilahnya dalam bahasa Yunani diamorfosi itu merenovasi yang tadinya itu Tuhan Yesus itu hanya sebagai pengajar dulu itu hanya pakai satu kain yang dililitkan. Zaman itu belum ada benik, belum belum ada. Jadi kain itu hanya dililitkan. Sangat sederhana sekali zamannya para rasul hanya dililitkan. Tapi kan ada perkembangan dengan munculnya kerajaan Bizantium ini, kerajaan yang didirikan Konstantinus Agung ini memberi kontribusi kepada gereja, memberi seragam lah sebenarnya. Bahwa imam itu harus berjubah ini, presbiter itu harus ini, diaken itu seperti ini, reader itu pengidung itu harus jubahnya ini, semuanya sudah dibentuk seperti itu, seperti eh, dalam konteks kerajaan semacam itu supaya kelihatan indah. Itu diamorfosis, artinya perenovasian. Gampangannya yang tadinya saya punya rumah gedek, di gedek itu rumah dari bambu, kemudian tetangga saya itu ternyata orang Densos, dinas sosial melihat saya kasihan, dicarikan dana, direnovasi, yang tadinya tembok bambu diganti tembok keramik misalnya. Nah, seperti itu namanya diamorfosi. Diamorfosi. Itu memang ada dalam gereja, diamorfosi. Termasuk seni bangunan gereja itu ada 3, yaitu yang berbentuk banyak kubah, itu Bizantium, atau yang model yang di gereja Mojokerto itu model Agius Dimitrius Tesalonika, dan ada yang model kerajaan, seperti kerajaan yang di Inggris yang bentuknya kerucut-kerucut seperti itu. Itu adalah seni bangunan dalam gereja. Ada 3 bentuk. Basiliko itu kerajaan. Yang kedua adalah Bizantino yang banyak kubahnya, termasuk masjid itu ngambil arsitektur gereja yang dalam bentuk Bizantium. Dan yang terakhir Agius Dimitrius, seperti gereja yang di Mojokerto yang Romo bangun itu adalah bentuk dari schedule-nya itu dari Tesalonika, Agius Dimitrius. Seperti itu. Iya. Makasih Romo. Ya, Tuhan berkati. Romo mau tanya, Romo lagi nyinggung kepatriatan. Romo kalau misalnya yang Alexandria itu sama dengan Koptik, Romo? Alexandria itu ada 2, ada banyak ortodok ya. Jadi begini, di abad pertama sampai abad ketiga itu ortodok itu 1. Nah, masuk abad ketiga itu nongol lah yang namanya bidat monofisitisme. Jadi sidang yang ketiga itu membahas bidat monofisitisme. Yang keempat adalah bidat monofisitisme. Yang mana bidat ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu hanya satu pribadi saja, pribadi Allah saja. Dan satu wajahnya wajah Allah saja, nggak ada wajah manusia. Kodratnya ya kodrat Allah. Nah, di dalam sidang sinode yang keempat yang di Kalsedonia itu diputuskan bahwa ketika Sang Firman menjelma menjadi manusia, menambahkan kodrat baru, yaitu kodrat kemanusiaan. Maka Sang Firman selain dirinya adalah pribadi kedua dari Sang Tritunggal Maha Kudus, yang mempunyai kodrat Allah dan menambahkan kodrat baru, akhirnya Firman mempunyai 2 kodrat, kodrat Allah dan manusia. Maka Yesus Kristus disebut sebagai Theanthropos, Allah manusia. Nah, di abad yang keempat itu ada skisma sebelum Roma Katolik, yaitu kelompok monofisitisme. Tapi sekarang kita nggak menyebut mereka monofisitisme, tapi disebut Pro-Kalkidona, sebelum adanya sidang sinode yang keempat di Kalsedonia. Dan mereka sekarang menerima akan teologi dari sidang sinode yang keempat. Banyak teman-teman saya dari gereja Koptik yang dulu sekelas dengan saya, Romo Henein misalnya, yang dari Koptik itu, nah, mereka juga menerima. Waktu saya tanya, apakah kamu monofisitisme? Ya dulu, pada abad ketiga, ya. Tapi sekarang enggak, kami bukan monofisitisme. Tapi, mohon maaf, kita belum satu dengan satu kesatuan dengan
Prokalkidona itu ada 5 bentuk ortodok prokalkidona. Yang pertama itu Ethiopia, yang kedua itu adalah Koptik yang di Alexandria Mesir, yang ketiga Yakobit yang di Suriah, yang kelima Armenia yang di Armenia, yang keempat Armenia yang kelima itu India yang di daerah Malangkara atau Malabar. Nah, mereka disebut Prokalkidona. Mereka menggunakan liturginya, kalau di Koptik menggunakan liturginya Rasul Markus. Ya, Rasul Markus. Sedangkan Yakobit menggunakan Rasul Yakobus. Nah, gitu. Nah, ini menarik sekali. Ini juga ada hubungannya dengan para katatikis Ekklesias dengan pertanyaannya Ibu Juwita tentang bagaimana dengan Koptik gitu ya. Jadi Koptik itu disebut Prokalkidona. Selain Koptik juga Ethiopia, Armenia, Yakobit yang di Suriah, dan yang terakhir Malangkara atau Malabar di India. Jadi gereja kita yang tertua, kita ini yang tertua, mengalami skisma 2 kali. Yang pertama dengan monofisitisme atau Prokalkidona, dan yang kedua dengan Rom Katolik. Ya, pada 1054. Sedangkan dengan Prokalkidona 14 berapa tahun 431. Apakah Mas Nomensen masih hadir di sini apa sudah keluar? Kayaknya keluar ya. Keluar kayaknya Romo, nggak ada lagi di kelas. Ya keluar. Mungkin ada Kuliah. pelajaran di sana. Dia juga ikut pelajaran di Malang, Sekolah Teologi Malang pakai Zoom juga, pakai Zoom. Ya, Terima kasih Romo. ya, puji Tuhan, Bu Zuita. Ada yang lain? Kalau nggak ada, ya mungkin kita bisa tutup dulu. Hari ini memang kita sangat mengkerucut, artinya tema kita kecil, tapi ternyata melebar luar biasa. Iya, luas. Minggu depan kita membahas bukan para katatiki lagi, kita membahas tentang apa ya jadwalnya di pertemuan yang depan setelah para katekistis Ekklesias. Bentar ya, tak pakai kacamata sekarang, nggak bisa baca sekarang. Sudah berumur romonya. Bentar, para katekistis Ekklesias. Ini ensomatosis in ecclesia. Ensomatosis in ecclesia. Menjadi satu tubuh dengan gereja. Untuk minggu depan untuk pertemuan yang akan datang kita membahas tentang menjadi satu tubuh dengan gereja. Romo, boleh nanya enggak? Silakan kalau Iya. ada pertanyaan monggo, silakan. Enggak sih Romo, ini nanya masalah jadwal. Hari Selasa itu kan perayaan evangelismus ya Romo. Iya, hari Selasa. Nah, itu ada liturgi nggak Romo? Ya liturginya kita sore mungkin jam 5 paling selesai. Jam 5 nanti jam 7 sudah selesai. Kayak hari ini saya majukan untuk ibadah salam kepada Sang Theotokos. Saya adakan jam 5 kurang tadi, selesai jam 6 kurang. Masih ada 1 jam itu saya gunakan untuk mempersiapkan semuanya, termasuk ngecas komputer dan sebagainya. Saya minta tolong Alek untuk membukakan juga. Karena saya sendiri bukan teknisi bagus untuk komputer ya. Anak saya yang pintar teks. Iya, berarti minggu depan Prodiasmeninya hari apa Romo? Kan biasanya hari Selasa toh. Mungkin kita nggak ngadakan Proagiasmeni karena ada liturgi Evangelismo Tis Theotokos atau pemberitaan malaikat Jibril pada Bunda Maria yang akan mengandung Kristus. Itu kita adakan sore.
Berarti hari Selasa sore ya, Romo jam 5 ya. Ya, jadi untuk ini kita nggak akan mengadakan proagisme ini, jadi kita nggak akan menyucikan tubuh dan darah Tuhan. Jadi kosong untuk proagisme ini untuk minggu ini. Minggu yang akan datang kita akan adakan lagi proagisme ini. Oh ya, oke Romo, terima kasih. Ya, ya kalau nggak ada monggo Mas Eri saya kembalikan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih buat pembelajaran kita malam ini. Dan kami sangat berterima kasih buat Romo ya, buat pengajarannya sangat luar biasa yang membawa ke dalam kebenaran yang hakiki ya, atau era paradosis tadi ya, membawa kita ke sejarah yang atau katanya membawa kita asalnya ke silsilah kita gitu ya. Dari mana kita tidak muncul tiba-tiba, tapi ada rentetan atau silsilah yang seperti yang di Matius 1 itu gitu ya. Baik, terima kasih Romo buat pengajarannya. Jadi hari ini saya kira kita tutup saja ya. Dan kita akan menutup dalam doa. Nanti di akhir nanti kami mohon nanti doa berkat ya Romo ya. Nah, jadi oleh karena itu saya berharap Ibu Juita lah yang memimpin kita dalam doa penutup. Ya, terima kasih. Tuhan berkat. Iya, baik Bapak Erikson, Romo, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan atas penyertaan dan pimpinanmu Tuhan. Kami boleh menyelesaikan kelas kami pada malam hari ini, pengajaran yang penuh berkat Tuhan yang diberikan oleh Romo. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang kau berikan kepada Romo Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan pengajaran yang diberikan oleh Romo. Tuhan, kami akan menyelesaikan kelas ini, kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami pada saat kami tidur pada malam hari ini, Tuhan. Sampai esok pagi jika Engkau kendaki kami sebangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan baik. Secara khusus kami mendoakan Romo, Ibu, Alex, dan Ninoy. Tuhan berkati mereka, berkati pelayanan Romo, biar senantiasa boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Romo mohon berkat. Kiranya Sang Kristus Allah kita melalui permohonan dari ibunya yang tersuci berkat Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria, permohonan dari para rasul yang ternama Petrus dan Paulus, 12 para rasul, 70 para rasul, doa permohonan Datuk Moyang Sang Kristus, kakek Yoakim dan nenek Hana, Yusuf pelindung Bunda Maria, dan Rasul Thomas penginjil pelindung Asia, Jana Suci Rasul Cisung Mitropan para martir dari Cina, Yoasap dari India, Mehmet dari Iran, Jana Suci Agios Paisius Agioritu, Porfirius Kapsukalubitu, dan Jana Suci Calikis Yakobus Calikis dari Evia, Terapontus Tutamaturgus dari Cyprus, semua orang-orang sucimu. Melalui doa-doa para Bapak suci, ya Tuhan Yesus, setelah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Romo, Pak Eri. Tuhan berkati Iya, Terima semuanya. kasih Romo. terima kasih Selamat malam. Romo. Terima Selamat kasih Sama-sama, buat Tuhan semua. berkati. Tuhan Mari. berkati. Oh, Izin live. iya, saya izin tutup semuanya. Romo Tuhan berkati. Tuhan berkati.